Bayangkan, seorang perempuan muda diikat erat di tiang kayu tua, tubuhnya lunglai, wajahnya penuh lumpur dan air kotor, matanya bengkak menahan tangis, dan di sekelilingnya hanya bau busuk kotoran ternak. Tangannya terikat ke belakang, dan mulutnya gemetar menahan pilu. Dari kejauhan, terdengar suara tawa perempuan tua yang menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Sementara di kandang sebelah, seekor sapi besar menghentak-hentakkan kakinya, siap menerjang siapa saja. Inilah kenyataan yang tidak banyak orang tahu, ketika rumah menjadi neraka, dan keluarga berubah menjadi penyiksa. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Yeni duduk diam di sudut dapur yang sempit. Tubuhnya letih. Matanya sembab karena semalaman menangis tanpa suara. Pagi itu, aroma masakan belum sempat tercium dari dapur rumah tua itu. Padahal biasanya ia sudah sibuk menyiapkan sarapan sejak subuh. Sakit di tubuhnya mulai menjalar ke kepala. Semalam ia demam tinggi. Menggihil dalam selimut tipis tanpa satu pun perhatian dari orang rumah. Bahkan suaminya, Damar, hanya meliriknya sekilas lalu tidur di ruang tengah, membiarkan Yeni meringkuk sendirian di kamar. Di ruang tamu, suara sendal jepit menghentak lantai. Bu Susi, ibu mertuanya, membuka pintu dapur dengan kasar. Sorot matanya tajam, dan suara bentakannya langsung menggema. Yeni, kamu di dapur aja tidur? Rumah kayak kapal pecah begini, kamu enak-enakan aja baring. Yeni mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Ia berusaha menjelaskan bahwa sejak semalam ia demam, tubuhnya sakit semua. Tapi belum sempat selesai bicara, Bu Susi langsung menjambak rambutnya. Kamu pikir kamu siapa tinggal di rumah ini? Ratu. Di rumah ini, siapa yang makan? Dia yang kerja. Kalau nggak mau kerja, keluar aja sana. Tangis Yeni pecah, tapi bukan karena jambakan itu, melainkan karena hatinya benar-benar patah. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Semua kerjaan rumah ia kerjakan setiap hari, dari subuh hingga malam. Tapi bagi Bu Susi, semua itu tak pernah cukup. Damar datang, melihat ibunya memaki istrinya, tapi hanya berdiri di ambang pintu. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Tatapannya kosong, seolah-olah semua itu adalah pemandangan biasa. Yeni menatap suaminya, berharap dibela, tapi harapan itu hancur saat Damar hanya memalingkan wajah dan kembali ke ruang tamu. Tangis dalam hati Yeni berubah menjadi luka. Rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Setiap sudutnya menyimpan sakit dan penghinaan. Jam terus berjalan. Tubuhnya makin panas. Pandangannya kabur. Tapi Bu Susi tak peduli. Ia malah menyuruh Yeni menyapu halaman yang becek karena hujan semalam. Yeni berjalan terseok keluar rumah. Tapi belum sempat mengangkat sapu, tubuhnya roboh di tanah basah. Bu Susi melihat itu dari dapur. Langsung berjalan cepat keluar. Ia tak percaya Yeni begitu berani pura-pura sakit hanya agar tidak bekerja. Matanya menyala, dan amarahnya sudah tak bisa ditahan lagi. Dengan kekuatan penuh, Bu Susi menarik lengan Yeni, menyeretnya melewati halaman belakang, menuju kandang sapi yang letaknya di pojok pekarangan. Yeni menangis, meronta, tapi lemas tak berdaya. Lengan dan kakinya dipaksa ikut tertarik oleh tubuh yang menyeretnya. Lihat, ini tempat yang cocok buat kamu. Biar kamu tahu rasanya jadi sampah yang malas. Teriak Bu Susi sambil membuka pintu kandang kecil yang terhubung dengan lubang pembuangan kotoran sapi. Yeni dilempar ke dekat lubang itu. Kedua tangannya ditarik ke belakang dan diikat dengan tali rafia yang ditemukan di pojok kandang. Lumpur dan kotoran sapi menciprat ke wajahnya. Bau meniengat menusukidun. Tapi yang lebih menyakitkan adalah hinaan dan rasa dipermalukan. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap langit yang mulai mendung,
seolah berharap langit pun ikut menangis untuknya. Dan dari kejauhan, seekor sapi jantan berdiri mematung. Nafasnya berat, matanya merah. Entah mengapa, ia terlihat gelisah, menghentakkan kakinya beberapa kali, dan mendekat perlahan. Angin sore berhembus pelan, membawa bau campuran tanah basah, kotoran hewan, dan luka yang membusuk dalam diam. Yenny terduduk di pinggir lubang pembuangan kandang sapi. Tubuhnya dipenuhi lumpur dan air busuk. Tangannya terikat rapat ke belakang dengan tali rafia yang menekan kulitnya hingga merah dan perih. Rambutnya berantakan, sebagian menempel di wajah yang kotor. Matanya tak berhenti menangis, tapi tangisnya kini tanpa suara. Air mata mengalir, tapi suara sudah habis. Di atas kepalanya, langit mulai menghitam. Awan bergulung, seolah langit pun murka. Tapi tak ada yang datang, tak ada yang peduli. Di balik kandang, sapi jantan besar bernama Bima berdiri gelisah. Matanya tak lepas dari Yenny yang duduk diam dengan tubuh lunglai. Sapi itu mengendus udara, menghentakkan kaki, dan terus menggeram pelan. Tak biasanya Bima seperti itu. Biasanya ia jinak. Tapi kali ini, hewan itu menunjukkan tanda-tanda marah. Namun Bu Susi tidak memperhatikan semua itu. Ia duduk tak jauh dari kandang, di bangku kayu reot, sambil menyeruput kopi panas. Sesekali ia menghela napas panjang, seolah kelelahan setelah menghukum menantunya yang dianggap durhaka. Dalam benaknya, Yenny hanyalah beban. Perempuan miskin dari keluarga tak jelas yang hanya merepotkan anak lelakinya. Tak jauh dari sana, Damar masih menonton televisi. Suara sinetron bercampur dengan suara angin yang mulai kencang. Ia tahu istrinya sedang dihukum, tapi ia memilih diam. Baginya, lebih baik membiarkan ibunya melampiaskan marah daripada ikut campur dan memicu pertengkaran lebih besar. Yenny mulai menggigil. Udara semakin dingin. Bajunya basah dan menempel di kulit. Luka di lengannya terasa nyeri, tapi lebih nyeri lagi rasa di hatinya. Ia tak pernah membayangkan bahwa pernikahan akan membawanya ke tempat seperti ini. Ia hanya ingin rumah yang hangat, suami yang sayang, dan keluarga yang menerimanya. Tapi yang ia dapatkan hanya cacian, perlakuan kasar, dan siksaan batin yang tak pernah berhenti. Kilatan petir tiba-tiba membelah langit. Hujan mulai turun perlahan. Tetesannya mengenai wajah Yenny yang kotor. Uhan yang seharusnya hadian ujera, kini terasa seperti pengginaan terakhir. Tali di tangannya mulai longgar karena basah. Tapi ia terlalu lemah untuk melepaskan diri. Ia hanya menunduk, memejamkan mata, dan dalam hatinya terus menyebut nama Allah. Ayo, kuatkan aku. Dari balik bayangan kandang, Bima mulai bergerak. Kakinya menghentak lumpur. Napasnya memburu. Tatapan matanya tertuju pada Bu Susi yang duduk membelakangi kandang. Nafas hewan itu semakin berat. Lalu terdengar suara. Mo. Yenny membuka mata. Ia menoleh perlahan, dan matanya membelalak. Sapi jantan itu melompat ke arah pagar kandang, menabraknya dengan keras hingga kayu tua itu roboh. Bu Susi menoleh dengan kaget. Cangkir kopinya jatuh. Tapi belum sempat ia berdiri, Bima sudah menyeruduk tubuhnya hingga terhempas ke tanah. Ok! Jeritan itu menggema ke seluruh halaman. Tubuh Bu Susi menggelinjang, lalu digilas kaki sapi yang beringas. Suara tulang yang retak terdengar jelas. Jeritannya berubah menjadi raungan kesakitan. Darah mengalir dari keningnya. Bajunya robek, tubuhnya lumpuh. Yenny menjerit histeris, tapi tubuhnya masih terikat. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak saat hewan yang selama ini tak pernah menyakiti siapapun, kini seolah kerasukan, melampiaskan amarah yang tak diketahui dari mana asalnya. Sapi itu menginjak Bu Susi berkali-kali, lalu berhenti, menatap tubuh wanita tua itu yang sudah tak bergerak. Nafasnya berat, tubuhnya penuh lumpur. Lalu ia perlahan mundur, seperti sadar akan apa yang baru saja terjadi. Langit mengamuk. Hujan turun deras. Kilat menyambar. Dan di antara kilatan cahaya, suara jeritan panik mulai terdengar dari ujung jalan.
Warga mulai berdatangan. Hujan deras mengguyur halaman belakang rumah Bu Susi, menciptakan genangan yang bercampur lumpur dan kotoran sapi. Petir masih menyambar langit, dan suara gemuruhnya terdengar menakutkan. Tapi bukan hanya langit yang sedang murka. Dunia seakan akhirnya menoleh ke arah kesedihan seorang menantu yang selama ini dibungkam oleh dinding rumah. Jeritan Yeni terdengar nyaring di antara suara hujan. Suaran Yapeka, penuh rasa trauma dan panik. Tangan masih terikat, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap berusaha berteriak. Bukan karena ia ingin minta tolong untuk dirinya, tapi karena ia melihat Bu Susi tergeletak di tanah. Tubuhnya tak bergerak, berdarah, dan mungkin sekarat. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terburu-buru mulai terdengar dari arah jalan. Beberapa warga desa datang berlarian, diteriaki oleh anak-anak yang tadi sedang bermain dan melihat seekor sapi menerjang kandang. Bu Susi. Astagfirullah. Ya Allah! Teriak seorang ibu muda sambil menutupi mulutnya. Panggil Pak RT. Cepat! Sahut yang lain. Salah satu warga lelaki langsung mendekat dan menghalau sapi yang masih berdiri di dekat tubuh Bu Susi. Dengan sigap mereka mengikat leher hewan itu ke tiang. Lalu beberapa orang lainnya mengangkat tubuh Bu Susi yang sudah penuh luka lebam. Wajahnya membiru, dan nafasnya tersengal. Sementara itu, seorang ibu mendekati Yeni yang terjebak di pinggir lubang kotoran. Ya yo, Jenny. Kamu kenapa? Siapa yang ngikat kamu begini, nak? Tanyanya panik sambil mencoba melepaskan ikatan tali rafia yang sudah mengencang karena basah. Jenny tak sanggup menjawab. Bibirnya membiru. Tangannya sudah nyaris mati rasa. Ia hanya bisa menatap warga satu persatu dengan mata sembab dan hati penuh luka yang tak mampu dijelaskan. Butuh dua warga lelaki untuk mengangkat tubuh Yeni dari genangan lumpur dan kotoran. Saat diberdirikan, ia langsung ambruk ke pelukan seorang ibu yang memeluknya erat. Kamu aman sekarang, nak. Kamu sudah aman, bisik ibu itu sambil menangis. Di sisi lain, tubuh Bu Susi dibawa dengan tandu darurat ke rumah Pak RT yang lebih dekat sebelum menunggu mobil dari puskesmas datang. Damar masih belum terlihat keluar rumah. Baru beberapa saat kemudian, ia muncul dari pintu belakang. Wajahnya pucat, mata bingung melihat keramaian yang mendadak di halaman. Warga langsung menatapnya dengan tatapan menyala. Kamu ngapain aja di rumah? Istrimu diikat di kandang, ibumu diinjak sapi, kamu malah nonton TV. Bentak Pak Darto, tetangga tua yang sudah lama curiga dengan rumah itu. Damar terbata-bata, tak bisa menjawab. Tatapan semua orang kini tak lagi menyimpan simpati. Warga mulai sadar bahwa selama ini mereka buta. Rumah itu tampak biasa dari luar, tapi di dalamnya ada seorang perempuan yang disiksa dalam diam. Yeni dibawa ke rumah tetangga terdekat. Ia dibersihkan, dibalut handuk hangat, diberi minum, dan diselimuti. Tapi tubuhnya masih lemas, dan matanya kosong. Luka yang ia alami bukan hanya di tubuh, tapi jauh di dalam jiwanya. Malam itu, kabar soal peristiwa di rumah Bu Susi menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang baru sadar bahwa menantu yang mereka pikir pendiam dan pemalu, ternyata telah bertahun-tahun diperlakukan tak manusiawi. Di kamar sederhana, Yeni terbaring memeluk lutut, tubuhnya menggigil. Dari jendela, suara hujan mulai reda. Tapi di dalam dadanya, badai belum berhenti. Pagi itu, langit tampak bersih, seolah malam penuh badai telah selesai. Tapi di hati Yeni, badai masih bergulung, menampar tiap sisi jiwanya yang mulai hancur perlahan. Ia duduk di tepi kasur di rumah Buarti, tetangga yang menolongnya semalam. Tubuhnya diselimuti kain tebal, tapi rasa dingin tetap menusuk sampai ke tulang. Tatapannya kosong. Tangannya masih gemetar. Setiap kali matanya terpejam, ia kembali melihat lubang kotoran di belakang kandang, tali yang membekas di pergelangan, suara tawa Bu Susi, dan suara teriakan terakhir saat tubuh mertuanya diinjak sapi. Seseorang mengetuk pintu. Buarti membukanya perlahan. Ternyata Pak RT datang, bersama istri dan beberapa warga lain yang ikut membantu semalam. Yeni, nak, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Pak RT lembut, mencoba tak membuat suasana tambah berat.
Yeni hanya menunduk. Matanya basah, tapi ia menahan tangis. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan. Terlalu sering ia harus membungkam rasa sakit demi menjaga wajah keluarga suaminya. "Apa kamu bersedia bicara tentang apa yang sudah terjadi selama ini?" tanya istrinya Pak RT pelan. Butuh waktu beberapa menit sebelum akhirnya Yeni angkat bicara. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Sudah 3 tahun saya tinggal di rumah itu, tapi setiap hari rasanya seperti tinggal di penjara. Saya bangun sebelum subuh, tidur tengah malam. Semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan. Salah sedikit, saya dibentak. Sakit sedikit, dibilang pura-pura." Air matanya menetes. "Suami saya diam saja. Setiap kali saya disiksa, dia hanya menonton. Dia lebih takut ibunya daripada Aloyuh." Warga terdiam. Ati mereka seperti ditampar kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Mereka mulai teringat bisik-bisik selama ini, tentang Yeni yang jarang keluar rumah, tentang Bu Susi yang selalu memaki dengan suara keras. Tapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar menanyakan kabar Yeni. Kini, mereka menyesal. "Bu Susi sekarang masih dirawat di puskesmas," kata Pak RT perlahan. "Lukanya cukup parah, tapi nyawanya selamat. Tapi yang lebih penting sekarang, kamu harus istirahat, Nak. Warga akan bantu prosesnya, termasuk melindungimu." Yeni menatap Pak RT dengan mata berkaca. Saya ingin pulang ke rumah ibu saya di kampung. Saya tidak kuat lagi tinggal di sini. Saya mau cerai." Bu Warti langsung memeluk Yeni. Tangisnya pecah. Seorang perempuan tua memeluk perempuan muda yang patah, seolah ingin menebus semua kejahatan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi ibu kedua bagi Yeni. Sementara itu, di rumah utama, Damar duduk di ruang tamu. Pintu rumahnya tak pernah seramai ini. Polisi datang, membawa surat panggilan untuk pemeriksaan. Warga mondar-mandir, membicarakan aib yang akhirnya terkuak. Tetapi yang paling menusuk adalah kenyataan bahwa ibu kandungnya kini terbaring lumpuh, dan istrinya sudah tak mau lagi menoleh padanya. Hari itu, satu desa seperti membeku. Semua orang bicara, berbisik, menyimpulkan, dan memendam rasa bersalah yang tak diucap. Sementara Yeni, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa diperhatikan. Tapi entah kenapa, hatinya masih sakit. Bukan karena luka yang terlihat, tapi luka yang selama ini tak dikenal dunia. 1 minggu telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang satu desa itu. Rumah Bu Susi masih terlihat sepi. Jendela-jendela tertutup rapat, pagar kayu dibiarkan menggantung tanpa diperbaiki. Suara kambing dan sapi masih terdengar di belakang rumah, tapi tak ada lagi yang berani masuk ke area kandang. Tempat itu seperti menyimpan kutukan yang ditinggalkan dari tragedi hari itu. Di dalam rumah, Damar mondar-mandir gelisah. Ia belum bekerja selama beberapa hari. Sejak ibunya dirawat di puskesmas, suasana rumah berubah dingin, sepi, sunyi, dan menghantui. Ia memandangi meja makan yang kosong. Biasanya, saat ini Yeni akan menyiapkan teh manis dan pisang goreng untuknya. Tapi kini tak ada siapa-siapa. Ia bahkan bingung harus menyeduh air panas dari mana. Dulu, ia menganggap Yeni hanya perempuan biasa, penurut, pendiam, dan tak akan berani melawan. Tapi sekarang, Yeni tak lagi bisa disentuh. Damar duduk di kursi ruang tamu, lalu menunduk. Dalam diamnya, terlintas bayangan ketika ia pertama kali bertemu Yeni. Waktu itu ia yang mengejar, ia yang memaksa menikah cepat. Tapi begitu sudah tinggal serumah, ia berubah. Ia diam saat ibunya mencaci. Ia hanya menonton saat Yeni menangis di pojok dapur, atau saat tubuhnya lemas karena kelelahan. Dan kini, ia sendiri, ditinggalkan semua orang. Di puskesmas, Bu Susi hanya bisa berbaring. Seluruh tubuh bagian bawahnya lumpuh akibat benturan keras. Dokter mengatakan, ada syaraf yang rusak akibat injakan kaki sapi. Ia tak bisa duduk, apalagi berjalan.
Tangannya gemetar saat memegang sendok. Wajahnya pucat. Tapi lebih dari itu, yang membuatnya makin lemah adalah tatapan warga yang kini tak lagi menghormat seperti dulu. Setiap ada yang menjenguk, mereka datang bukan dengan simpati, tapi dengan mata penuh tanya dan diam yang menghukum. "Bu Susi, sabar ya. Ini semua cobaan dari Allah," kata seorang bidan pelan. Tapi Bu Susi tahu, itu bukan hanya cobaan. Itu teguran. Teguran atas kesombongannya, atas lidahnya yang tak pernah berhenti menyakiti, atas tangannya yang dulu begitu ringan menampar menantunya. Sementara itu, Yeni masih tinggal di rumah Bu Warti. Setiap pagi, warga datang membawakan makanan. Ada yang menawarkan tempat tinggal, ada yang datang hanya untuk minta maaf karena tak pernah peka. Tapi Yeni hanya tersenyum tipis, menahan tangis yang ingin kembali pecah. Malam itu, Damar datang. Dengan langkah pelan, ia mengetuk pintu rumah Bu Warti. Assalamualaikum. Yeni yang sedang duduk di tikar langsung menoleh. Suara itu begitu familiar, tapi juga menyakitkan. Bu Warti yang membuka pintu, menatap Damar dengan dingin. "Mau apa kamu kesini, Mar?" Tanyanya tajam. "Aku cuma mau bicara. Sebentar saja." Sama Yeni. Yeni mengangguk pelan. Ia berdiri, berjalan pelan ke ambang pintu. Tak ada senyum, tak ada sambutan. Hanya diam. Damar menunduk, suaranya lirih. "Maafkan aku. Aku nggak tahu harus bilang apa." Yeni menatapnya tajam, tapi tenang. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Mar? Bukan karena aku diikat di kandang. Bukan karena aku dihina setiap hari. Tapi karena kamu, laki-laki yang aku sebut suami. Kamu diam. Kamu biarkan semua itu terjadi." Damar menelan luda, tapi tak ada pembelaan. Yeni menghela napas. "Aku nggak butuh maaf. Aku cuma ingin satu hal. Lepaskan aku. Kita cukup sampai di sini." Damar tercekat. "Yeni, jangan." Tapi Yeni menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, ia menangis. Tapi tangis kali ini bukan karena lemah, melainkan karena keputusan yang berat. Namun harus ia ambil agar bisa bertahan hidup. Senja mulai turun di desa kecil itu. Cahaya oranye keemasan menyusup di sela-sela pohon kelapa, menyentuh tanah yang mulai dingin, dan memantul lembut pada wajah Yeni yang duduk sendiri di pelataran masjid. Di hadapannya, mushaf kecil terbuka, namun matanya tak lagi menatap huruf-huruf suci itu. Ia menunduk dalam diam, seperti menahan beban yang belum juga hilang dari dadanya. Angin sore berhembus perlahan, mengangkat kerudung tipis yang menutupi kepalanya. Ia menarik napas dalam, mencoba menikmati keheningan yang tak pernah ia dapatkan selama bertahun-tahun di rumah mertuanya. Namun ia tak tahu, dari seberang jalan, seseorang berdiri memperhatikannya. Sosok lelaki muda dengan pakaian sederhana, celana dilipat hingga betis, dan peci abu-abu di kepalanya. Ia menatap Yeni dengan mata yang penuh tanya, bukan tanya karena penasaran, tapi karena hati yang pernah menyimpan perasaan, jauh sebelum Yeni dinikahi oleh Damar. Namanya Fajar. Lelaki yang dulu diam-diam mencintai Yeni saat mereka masih remaja, namun tak pernah punya keberanian bicara. Saat Yeni menikah dan pergi dari kampung, Fajar hanya bisa menunduk dan mendoakan dari jauh. Ia pikir perasaan itu akan hilang, tapi kini, melihat Yeni duduk sendiri dengan wajah lelah dan hati yang hancur, ia tahu, hatinya belum berubah. Fajar berjalan perlahan mendekat, namun berhenti beberapa langkah sebelum mengganggu. Ia tak ingin terburu-buru. Ia hanya ingin memastikan bahwa perempuan itu baik-baik saja. Bahwa perempuan yang dulu ia kagumi, kini tak lagi menangis sendirian. Sementara itu, Yeni menutup mushaf, memeluknya erat ke dada. Ia berdiri pelan, hendak pulang ke rumah ibunya yang hanya beberapa gang dari masjid. Tapi langkahnya terhenti saat suara pelan menyapanya dari belakang. "Yeni." Yeni menoleh. Matanya membulat perlahan saat melihat Fajar berdiri di sana. Wajah lelaki itu masih sama seperti dulu,
hanya lebih dewasa. Sorot matanya masih hangat, tapi kini ada kehati-hatian di dalamnya. "Fajar, kamu," ucap Yeni lirih. Fajar tersenyum kecil, gugup, tapi jujur. "Aku dengar kamu pulang kampung. Maaf, aku nggak langsung datang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Yeni mengangguk pelan. Ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Keheningan yang bukan canggung, tapi dipenuhi luka yang belum sembuh dan masa lalu yang tak selesai. "Aku ikut sedih, Yeni, atas semua yang kamu alami. Aku dengar semuanya dari orang-orang sini. Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku cuma mau bilang, kamu kuat. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Yeni menatap mata Fajar, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, bibirnya sedikit tersenyum. Senyum yang tipis, pelan, tapi terasa tulus. "Terima kasih, Fajar. Aku cuma butuh waktu untuk sembuh dan berdiri lagi." Fajar mengangguk. Matanya tak pernah lepas dari Yeni. "Aku nggak akan ganggu kamu. Tapi kalau kamu butuh teman bicara, atau sekadar duduk diam, aku ada di sini." Matahari hampir tenggelam. Bayangan mereka memanjang di tanah berpasir pelataran masjid. Di kejauhan, adzan maghrib mulai terdengar, memecah kesunyian sore itu. Yeni mengangguk pelan. "Terima kasih." Ia berjalan meninggalkan masjid, membawa langkah yang lebih ringan. Di belakangnya, Fajar menatap dengan tenang. Ia tak tahu akan jadi apa hubungan mereka. Tapi yang pasti, ia tak akan membiarkan Yeni sendirian lagi. Dan di suatu tempat jauh dari desa itu, Damar duduk di kursi ruang tunggu pengadilan agama. Tangannya menggenggam berkas gugatan cerai. Wajahnya kusut. Ia tak lagi punya siapa-siapa. Bahkan ibunya pun tak mau menatapnya sejak tahu Yeni resmi menggugat. Waktu perlahan berputar, membawa masing-masing dari mereka ke arah yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, luka yang pernah mengikat mereka kini mulai terlepas, satu persatu. Hidup terus berjalan, tapi masa lalu selalu punya bayangannya sendiri. Pagi itu, udara terasa segar. Matahari belum tinggi, tapi sinarnya sudah mulai menghangatkan tanah di halaman rumah Ibu Yeni. Di dapur yang sederhana, terdengar suara kayu terbakar dan wajan yang mulai dipanaskan. Yeni, dengan rambut diikat rapi dan apron lusuh di tubuhnya, sibuk menyiapkan gorengan dan kopi untuk ibunya yang duduk di bel bambu depan rumah. Hari ini berbeda. Wajah Yeni tampak lebih tenang. Memar di hatinya memang belum benar-benar hilang, tapi luka itu kini tak lagi berdarah. Setidaknya, ia mulai bisa bernapas tanpa rasa takut. Ia mulai bisa tersenyum, meski tipis, tapi bukan karena pura-pura kuat. Beberapa hari belakangan, Yeni mulai berjualan kecil-kecilan. Ia membuat gorengan, kopi, dan nasi bungkus untuk tetangga yang lewat pagi-pagi. Ibu-ibu yang berangkat ke sawah, bapak-bapak yang hendak ke pasar, semuanya mampir. Mereka bukan hanya beli makanan, tapi juga ingin menyapa Yeni. Ingin menunjukkan bahwa ia tak sendirian. "Yeni, gorengannya makin enak aja. Ya, nanti bikin lebih banyak." "Ya, anak saya doyan banget," ujar Bu Rohmah sambil tersenyum lebar. Yeni tersenyum dan mengangguk. Ia tidak terbiasa dipuji. Dulu, setiap masakannya selalu dihina Bu Susi. Tapi sekarang, pujian seperti ini terasa seperti pelukan hangat yang lama dirindukan. Sementara itu, Fajar datang membawa sekarung beras. "Ini, dari emak. Katanya buat bantu-bantu bikin nasi bungkus." Dia senang kamu mulai jualan lagi." Yeni menerimanya dengan kaget dan kikuk. "Loh, ngapain repot-repot? Aku masih punya beras. Kok?" Fajar hanya tersenyum. "Anggap aja bukan bantuan, tapi permulaan." Yeni tersenyum kecil. Hatinya hangat, tapi ia tahu harus tetap hati-hati. Luka masa lalu membuatnya sulit percaya sepenuhnya. Tapi ia tahu. Fajar berbeda. Ia tak pernah menuntut, tak pernah menekan. Hanya hadir.
dan menemani dari jauh. Hari itu, setelah semua gorengan ludes dan kopi habis terjual, Yeni duduk sendirian di belakang rumah. Ia menatap kebun kecil yang sedang ia tanami cabai dan tomat. Di tangannya ada kertas surat dari pengadilan agama. Tanggal persidangan cerainya dengan Damar sudah ditentukan. Hatinya tidak bergetar lagi. Tak ada air mata. Hanya satu tarikan napas panjang, tanda bahwa ia siap melangkah. Sementara itu, Damar duduk di ruang tengah rumahnya yang semakin sepi. Ibunya belum bisa pulih. Tubuhnya lumpuh, dan sejak beberapa waktu terakhir, ia tidak mau makan, tidak mau bicara. Kadang hanya menatap langit-langit kamar sambil menangis diam-diam. Warga menjauh. Tak ada lagi yang mengajak ngobrol. Ia dianggap lelaki pengecut yang membiarkan istrinya disiksa tanpa pembelaan. Bahkan paman-pamannya sendiri mulai menyarankan Damar untuk meminta maaf secara terbuka. Tapi hati Damar beku. Ia bukan hanya kehilangan istri, tapi kehilangan arah hidup. Ia terjebak dalam bayangan ibunya, seorang ibu yang dulu ia anggap pahlawan, tapi ternyata menyimpan kebencian yang membuat rumah jadi neraka. Di malam harinya, Yeni menulis sesuatu di kertas. Bukan surat untuk Damar, bukan juga untuk pengadilan, tapi catatan kecil untuk dirinya sendiri. Tentang hal-hal yang ingin ia capai. Tentang masa depan yang ingin ia bangun. Tentang hidup yang ingin ia isi bukan dengan air mata, tapi dengan kebahagiaan yang sederhana. Di pojok bawah kertas itu, ia tulis satu kalimat kecil. Mulai hari ini, aku memilih diriku sendiri. Dan entah mengapa, setelah menulis itu, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasakan kebebasan. Tapi bayangan masa lalu belum sepenuhnya hilang. Karena di pojok desa, seseorang sedang mengintip dari balik pohon pisang, dengan wajah menegang dan sorot mata yang tak tenang. Saat luka mulai sembuh, kadang bayangan gelap datang lagi, tanpa aba-aba.